Halo teman-teman, kembali lagi bersama Fisika Bu Indri. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai energi potensial. Teman-teman, semester lalu kita sudah belajar mengenai bab usaha dan energi. Nah, kita sudah belajar mengenai energi kinetik, terus kemudian kita juga sudah belajar usaha dalam fisika. Nah, pada pembahasan kali ini kita mau mendalami dan mempelajari mengenai energi potensial. Nah, mungkin ini juga bukan sesuatu hal yang asing ya buat teman-teman, karena mungkin dulu pas di SMP pernah mempelajari energi potensial, tapi kita akan mempelajarinya lebih mendalam lagi dan lebih kompleks lagi. Oke, nah energi potensial ini dipengaruhi oleh posisi suatu benda. Nah, ada dua jenis energi potensial. Jadi, ada energi potensial pegas dan ada energi potensial gravitasi. Nah, untuk energi potensial pegas, kita sudah pernah membahasnya di bagian hukum Hooke gerak harmonik sederhana. Nah, di sini saya hanya mengingatkan saja. Jadi, energi potensial pegas ini dipengaruhi oleh konstanta suatu pegas dan perubahan simpangannya. Nah, jadi karena setiap pegas itu pasti memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda, maka energi potensial pegasnya pun setiap pegas, masing-masing pegas itu pasti akan berbeda. Nah, kayak gitu. Oke, nah setelah tadi sedikit kita mengingat mengenai energi potensial pegas, nah kita akan berlanjut ke energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi. Nah, dari judulnya saja kita sudah bisa langsung bisa langsung paham, energi potensial gravitasi. Berarti yang berpengaruh itu apa? Gravitasinya. Gravitasi apanya sih? Apakah gayanya atau percepatannya? Nah, jadi untuk energi potensial gravitasi, yang berpengaruh adalah percepatan gravitasi. Selain percepatan gravitasi, di sini juga massa benda berpengaruh terhadap besarnya energi potensial gravitasi tersebut. Kemudian, nah ingat, percepatan gravitasi itu selalu arahnya menuju ke pusat bumi, maka di sini juga ada peran ketinggian yang mempengaruhi besarnya dari energi potensial gravitasi. Begitu. Nah, kalau misalkan kita mau rumuskan dalam sebuah persamaan, maka kita bisa tuliskan energi potensial itu sama dengan M kali G kali H, di mana M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian, satuannya itu meter. Nah, oke. Nah, teman-teman di sini, di sini kita akan mencoba belajar menganalisis gimana sih energi potensial kalau misalnya kita melihat benda tersebut berbeda titik acuannya. Jadi dengan bermacam-macam titik acuan. Nah, langsung aja ya, kita lihat di sini sudah ada. Sebentar. Nah, di sini sudah ada ilustrasi. Misalnya di sini saya melempar sebuah bola. Saya sedang berdiri, terus kemudian melempar sebuah bola. Nah, di sini saya gunakan lantai sebagai titik acuannya, Jadi saya sedang berdiri di atas lantai, kemudian saya melempar sebuah bola. Sampai bola tersebut mencapai ketinggian maksimum sebesar H1, Nah, tapi selain selain lantai, di sini juga terdapat sebuah meja dan sebuah rak buku. Nah, rak bukunya itu rak buku model yang menempel di dinding. Nah, maka kita bisa menganalisis nih, kalau misalkan acuannya di lantai, kira-kira energi potensialnya gimana? Kalau misalnya di meja atau misalnya di rak, apakah kira-kira energi potensial itu di semua tempat akan sama atau berbeda? Nah, kita lihat ya. Nah, untuk kasus yang pertama, misalkan untuk percobaan yang pertama saya melempar bola tersebut secara vertikal ke atas. Nah, seperti pada gambar, sampai mencapai ketinggian maksimum yaitu sebesar H1. Sebesar H1. Nah, bola tersebut memiliki massa benda sebesar M. Massanya sebesar M, terus kemudian dilempar vertikal ke atas dan memiliki ketinggian sebesar H1. Nah, terus coba kita lihat, di sini ada sebuah meja. Nah, ternyata dari bola
terhadap meja itu memiliki ketinggian sebesar H2. Oke. Nah, terus kalau ditinjau lagi dari bola terhadap rak buku itu memiliki ketinggian sebesar H3. Nah, terus bagaimana nilai energi potensial pada masing-masing acuan? Oke, kita lihat yang pertama acuannya terhadap lantai. Nah, tadi terhadap lantai itu si bola ini memiliki ketinggian sebesar H1, maka kita tahu persamaan umumnya EP sama dengan MGH. Nah, maka karena di sini tadi ketinggian dari bola terhadap lantai itu H1, maka kita bisa tuliskan EP sama dengan MG kali H1 atau ketinggian bola terhadap lantai. Oke, itu untuk acuan terhadap lantai. Nah, bagaimana kalau acuannya terhadap meja? Nah, yaudah, kita lihat aja. Oh, berapa sih ketinggian dari bola terhadap meja? Ternyata H2. Nah, kita tinggal masukkan saja EP sama dengan MG kali H2, yaitu ketinggian bola terhadap meja. Nah, sekarang kita tinjau lagi terhadap rak buku. Wah, kalau terhadap rak buku, bolanya berada di bawah rak buku. Rak bukunya di atas, terus bolanya di bawah rak buku. Nah, posisinya berada di bawah rak buku. Nah, karena bolanya saya lemparkan vertikal ke atas, sedangkan kalau kita ambil acuannya dari rak buku menuju bola, itu arahnya berlawanan. Oke? Nah, maka di sini nilai energi potensialnya negatif. Nah, jadi besarnya sama MG H3, berarti H3 itu antara rak terhadap massa bolanya. Oke, rak terhadap bolanya, posisi bolanya. Nah, maka di sini nilainya sebesar EP sama dengan minus MGH3 itu ya. Nah, terus kemudian itu untuk energi potensial pada benda yang berubah titik acuannya. Jadi kita tinjau dari bermacam-macam titik acuan, kayak gitu. Oke, coba kita lihat lagi ke latihan soal selanjutnya. Nah, oke, di sini saya menyiapkan latihan soal. Nah, latihan soal ini ketutup. Nah, apa? Oke, di latihan soal ini kita diminta menghitung energi potensial. Nah, kalau tadi saya lempar bolanya vertikal ke atas. Nah, kalau sekarang saya letakkan bolanya di atas meja. Nah, kira-kira berapa sih energi potensialnya kalau benda tersebut diletakkan di atas meja? Nah, bagaimana energi potensial kalau diletakkan di atas meja? Terus terhadap lantai bagaimana? Terhadap rak buku bagaimana? Oke. Nah, caranya sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kalian tinjau satu-satu. Kalau acuannya di meja, bagaimana kira-kira energi potensialnya? Bagaimana dengan ketinggiannya? Terus kemudian kalau di lantai, kira-kira bagaimana dengan energi potensial terhadap lantai? Kalau misalkan kita pengen mengambil bal tersebut lalu meletakkannya di lantai, kira-kira kita butuh berapa sih energi potensial yang kita butuhkan untuk meletakkan atau mengambil sebuah bola yang awalnya diletakkan meja, terus kemudian kita pindahkan ke lantai. Nah, begitupun kalau kita ingin memindahkan bola tersebut, menyimpannya di atas rak buku, kira-kira kita butuh energi potensial berapa sih? Nah, itu bisa kita hitung. Nah, silakan teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini. Di sini saya sudah memberikan video penjelasannya. Oke. Nah, itu untuk latihan soal yang pertama. Nah, untuk latihan soal yang kedua, silakan kalian kerjakan dulu sebisa kalian. Ini hampir mirip sih dengan latihan soal yang pertama. Cuma di sini saya variasikan saja. Di sini ceritanya ada sebuah lampu. Jadi di sini imajinasikanlah atau anggaplah di sini sebagai ruang belajar kalian, kamar kalian. Jadi di sini ada lampu, ada laptop, ada meja, ada kursi. Nah, di sini kita diminta kira-kira berapa sih energi potensial lampu terhadap meja, terus kemudian lampu terhadap lantai. Nah, kira-kira dari peristiwa yang ada di gambar ini, kira-kira bagaimana sih hubungan antara ketinggian terhadap energi potensial?
Apakah ketika ketinggiannya semakin besar, apakah energi potensial semakin besar atau begitu pun sebaliknya? Nah, silakan teman-teman analisis. Setelah kalian bisa mengerjakan latihan soal pertama, latihan soal kedua, silakan simpulkan bagaimana hubungan antara ketinggian terhadap energi potensial. Kayak gitu. Oke. Terus kemudian, nah, di sini juga gimana sih hubungan antara usaha dengan energi potensial? Nah, sama seperti energi kinetik, nah usaha ini juga ada hubungannya, ada kaitannya dengan energi potensial. Nah, usaha itu adalah perubahan energi potensial. Jadi kita bisa hitung nilai usaha dari delta EP. Berarti energi potensial akhir kurang energi potensial awal. Nah, kalian tinggal masukin aja energi potensialnya kan MGH. Berarti kalau akhir ya MGH posisi akhir dikurangi MGH posisi awal. Kayak gitu. Itu cara untuk mencari usaha apabila kita ingin mengetahuinya lewat hubungan energi potensial ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita belajar energi potensial, marilah kita endapkan apa yang sudah kita dapat. Dan yuk kita buat refleksinya. Kamsahamnida. Bye, teman-teman. See you next time.